Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan nikmatnya sampai saat ini kita masih bisa bertemu, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa belajar bersama. Kemudian salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, idola kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berada di jalannya. Nah, teman-teman, mari kita awali belajar kita dengan membaca doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, gimana kabarnya? Semoga semuanya masih semangat dan selalu sehat, selalu berada dalam lindungan Allah Ta'ala. Oke teman-teman, kita lanjutkan belajar kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran selanjutnya yaitu pembelajaran 2 dan 3. Nanti ini mupelnya kita fokuskan ke PPKN dan SPDP ya. Baik, sekarang kita share dulu. Oke. Nah, teman-teman, Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh manusia berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi atau bersedekah kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, ayat ini sebagai dasar tentang sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi kita disuruh Allah untuk berbuat kebaikan, berlaku adil, dan memberi sedekah, serta melarang kita dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Itu. Kemudian teman-teman, tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti teman-teman diharapkan, nanti teman-teman akan mengetahui sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nanti teman-teman juga akan mengetahui makna dari lambang sila kelima Pancasila. Kemudian teman-teman dapat menerapkannya, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Serta yang ketiga, nanti teman-teman akan menyanyikan lagu perjuangan dengan memperhatikan nada dan tempo yang benar. Nah, sila kelima Pancasila dilambangkan dengan padi dan kapas. Ya, bunyinya tadi ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, padi dan kapas ini melambangkan yang kapas itu pembuatan pakaian ya, atau sandang. Yang padi melambangkan pangan. Nah, jadi padi dan kapas ini melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia tanpa melihat status atau kedudukan. Padi atau beras melambangkan makanan pokok yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Nah, bisa dikatakan bahwa padi merupakan sumber kehidupan. Kemudian kapas adalah salah satu bahan utama dalam pembuatan pakaian. Jika kebutuhan pangan dan sandang rakyat terpenuhi dengan baik, maka Indonesia sudah bisa dikatakan sebagai negara yang makmur. Nah, secara keseluruhan, pangan dan sandang wajib terpenuhi untuk seluruh rakyat. Nah, ini ya. Kemudian
Ini beberapa contoh sikap yang sesuai dengan sila kelima. Contohnya, satu, bersikap adil dengan tidak pilih-pilih dalam berteman. Kemudian yang kedua, gemar bekerja bakti dan bergotong royong dengan penuh kekeluargaan. Yang ketiga, selalu menghargai hasil karya orang lain. Yang keempat, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Yang kelima, tidak bertindak semena-mena pada orang lain. Dan masih banyak contoh yang lain seperti tidak berlaku boros ya, dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa mencari atau bisa mencari di buku atau di sumber lain di internet juga bisa. Masih banyak sekali sikap-sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Kemudian selanjutnya kita juga akan belajar tentang di sini ada beberapa sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti pantang menyerah, nasionalisme ya atau cinta tanah air, kemudian persatuan dan kesatuan, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, suka bermusyawarah, mengenal nilai-nilai kepahlawanan dan meneladani sikap kepahlawanan. Nah, nanti di halaman 105 teman-teman bisa coba halaman 105 itu ada tabel yang nanti bisa kalian isi ya. Halaman 105 itu ada sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, kemudian penerapan dalam kehidupan sehari-hari nanti sudah terlaksana atau belum. Misalnya sikap yang mencerminkan nilai Pancasila dari ini juga bisa, misalnya pantang menyerah, nasionalisme, ya bisa diisi kolomnya dengan yang ada di sini. Atau misalnya mau kita isi sesuai dengan sila Pancasila dari sila pertama. Mulai contohnya teman-teman sebutkan, misalnya sila satu itu contohnya rajin beribadah dan berdoa, gitu ya. Kemudian sila 2 contohnya berteman dengan siapapun tanpa membeda-bedakan. Kemudian yang ketiga bisa juga apa? Menjenguk teman yang sakit itu termasuk sila ketiga, atau bisa juga senang menggunakan bahasa Indonesia ya. Kemudian sila keempat, bermusyawarah dalam menentukan untuk mengambil keputusan. Nah, itu juga bisa, atau bermusyawarah menentukan tempat rekreasi ya dengan keluarga, boleh. Kemudian yang kelima, suka menabung dan tidak bergaya hidup mewah, itu contoh sila kelima. Jadi nanti kolom itu bisa kalian isi contoh dari masing-masing sila, dari sila 1 sampai sila 5, kemudian nanti penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, kamu sudah melakukan atau belum. Kalau sudah nanti di checklist sudah, yang belum di checklist yang belum. Begitu ya, nanti bisa dicoba di rumah. Kemudian selanjutnya, nah teman-teman, kita juga nanti akan belajar atau akan menyanyikan lagu Hari Merdeka halaman 78. Ini bisa kita nyanyikan bareng-bareng. Nah, sekarang boleh contohkan nyanyinya ya. Hari Merdeka ciptaan dari H. Mutahar. Nah, ini nanti ada beberapa gerakan ketika menyanyi. Nah, ini seperti sikapnya berdiri dengan kaki terbuka, kedua tangan lurus ke depan menyiku, tangan kiri menggenggam, sedangkan tangan kanan menunjuk. Nah, ketika nada rendah, tangan kanan menunjuk ke bawah, ketika nada tinggi, tangan kanan menunjuk ke atas. Nah, mari kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Nah, itu contoh lagu Hari Merdeka. Nah, lagu ini merupakan lagu perjuangan ciptaan H. Mutahar, kemudian dinyanyikan dengan birama 2/4, temponya brio yang berarti dinyanyikan dengan hidup, tempo cepat yang penuh suka hati ya, dengan gembira. 17 Agustus tahun 45. Nah, nanti silahkan dicoba suaranya di rumah lebih lantang ya. Nah,
seperti itu. Kemudian selanjutnya ini juga nanti di halaman 98 itu ada lagu Maju Tak Gentar. Nah, ini juga nanti boleh kalian coba. Maju tak gentar, membela yang benar. Nah, dan seterusnya. Lagu ini ciptaan C. Simanjuntak, biramanya 4/4, temponya di Marsia adalah tempo atau kecepatan ketukan musik setara dengan kecepatan orang berbaris. Nah, ketukannya 83 sampai 85 beat per menit. Jadi ketukan per menitnya tuh 83 sampai 85. Nah, ini ya. Kemudian selanjutnya, ya itu sih untuk pembelajaran kita hari ini. Nanti silahkan dipraktekkan nyanyinya. Nah, sampai di sini. Jika ada yang mau bertanya, silahkan komen di kolom komentar. Nah, dan jika teman-teman suka dengan video ini, boleh like dan subscribe-nya. Jika dirasa bermanfaat, silahkan berbagi dengan teman-teman yang lain ya, di sosmed, boleh di-share, dan sebagainya. Oke, teman-teman, cukup sekian belajar kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Sampai ketemu di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada salahnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.